Di video kali ini membahas tentang kisi-kisi soal operator pelayanan operasional sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB 2024. Silahkan simak videonya sampai selesai. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe. Sekarang kita langsung ke pembahasan soalnya. Soal nomor 1. Tujuan utama melakukan pengecekan fisik terhadap barang yang diterima adalah untuk A. Memastikan barang telah dibayar lunas, B. Memeriksa kualitas kemasan barang, C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan, D. Mengetahui asal-usul barang, E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membandingkan dengan daftar barang yang dipesan. Jawaban C. Karena pengecekan fisik bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diterima sesuai dengan daftar barang yang telah dipesan, baik dari segi jenis, jumlah, maupun kondisi. Selain itu, untuk memastikan kelengkapan dokumen pendukung seperti surat jalan, faktur, dan garansi. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam manfaat dari penggunaan software manajemen aset? A. Memudahkan proses pencatatan dan pelaporan, B. Meningkatkan akurasi data aset, C. Mengurangi biaya operasional, D. Membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak, E. Meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Membutuhkan sumber daya manusia yang lebih banyak. Jawaban D. Karena penggunaan software manajemen aset justru dapat mengotomatisasi banyak proses sehingga mengurangi kebutuhan akan sumber daya manusia. Software manajemen aset dapat membantu dalam proses pencatatan, pelaporan, dan analisis data aset secara efisien. Soal berikutnya. Bagaimana cara memeriksa kondisi fisik sarana dan prasarana yang diterima? A. Melihat kondisi barang tanpa mengujinya. B. Menggunakan barang untuk memastikan kualitasnya. C. Memastikan barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. D. Menghubungi pemasok untuk memastikan kualitas. E. Menyimpan barang tanpa memeriksa kondisi fisiknya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memastikan barang dalam keadaan utuh dan tidak rusak. Jawaban C. Karena pemeriksaan kondisi fisik barang yang diterima adalah langkah yang sangat penting untuk memastikan bahwa barang tidak rusak atau tidak cacat. Barang harus diperiksa dengan teliti mencakup bagian luar dan fungsinya. Jika ada kerusakan itu harus dicatat dan dilaporkan segera. Soal berikutnya. Manakah dari berikut ini yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dokumen sarana dan prasarana? A. Memeriksa tanggal kadaluarsa barang habis pakai. B. Memeriksa kelengkapan tanda tangan pada surat jalan. C. Memeriksa nomor seri barang. D. Memeriksa harga satuan barang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Memeriksa harga satuan barang. Jawaban D. Karena harga satuan barang sudah tercantum pada faktur dan tidak perlu diperiksa kembali pada saat penerimaan barang. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika terdapat aset yang hilang atau dicuri? A. Abaikan saja karena merupakan risiko bisnis. B. Tunggu sampai ditemukan sendiri. C. Laporkan kepada atasan dan tunggu instruksi selanjutnya. D. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan perbarui data pada lembar buku kendali. E. Hanya perbarui data pada lembar buku kendali. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Laporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib dan perbarui data pada lembar buku kendali. Jawaban D. Karena jika terdapat aset yang hilang atau dicuri, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, misalnya kepolisian, untuk membuat laporan kehilangan. Selanjutnya, perbarui data pada lembar buku kendali dengan mencatat status aset sebagai hilang atau dicuri. Hal ini penting untuk tujuan asuransi, audit, dan untuk mencegah penyalahgunaan aset. Soal berikutnya. Bagaimana cara memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi yang dipesan? A. Membandingkan barang dengan gambar atau spesifikasi dokumen pesanan. B. Menggunakan barang untuk memeriksa spesifikasinya. C. Mengandalkan deskripsi barang pada dokumen. D. Memastikan harga barang dan membandingkannya dengan anggaran. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah A. Membandingkan barang dengan gambar atau spesifikasi dokumen pesanan. Jawaban A. Karena salah satu cara terbaik untuk memastikan barang yang diterima sesuai dengan spesifikasi adalah dengan membandingkan barang yang diterima dengan barang atau spesifikasi dalam dokumen pemesanan. Soal berikutnya. Dokumen apa yang menjadi bukti bahwa barang telah diterima dengan lengkap dan dalam kondisi baik? A. Surat pesanan. B. Berita acara serah terima. C. Faktur. D. Surat jalan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Berita acara serah terima. Jawaban B. Karena berita acara serah terima merupakan dokumen resmi yang mencatat segala hal terkait penerimaan barang, termasuk kondisi barang saat diterima. Soal berikutnya. Tujuan utama dari pencatatan distribusi sarana dan prasarana adalah A. Memenuhi persyaratan administrasi. B. Mengontrol persediaan barang. C. Mengetahui biaya pengiriman. D. Memudahkan pelaporan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Semua jawaban benar. Jawaban E. Karena pencatatan distribusi memiliki beberapa tujuan penting, yaitu memenuhi persyaratan administrasi, mengontrol persediaan barang, mengetahui biaya pengiriman, dan memudahkan pelaporan. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan? A. Menerima barang dan menunggu instruksi lebih lanjut. B. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. C. Menggunakan barang sesuai kebutuhan. D. Membuat laporan tanpa mengambil tindakan lebih lanjut. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mengembalikan barang dan meminta penggantian. Jawaban B. Karena jika barang yang diterima tidak sesuai dengan pesanan, langkah yang tepat adalah mengembalikan barang tersebut dan meminta penggantian sesuai dengan pesanan. Soal berikutnya. Apa yang dimaksud dengan dekalibrasi di dalam konteks pemeriksaan sarana dan prasarana? A. Proses membersihkan alat dan peralatan. B. Proses pengecekan fungsi alat dan peralatan. C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. D. Proses pengemasan ulang barang yang rusak. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil yang akurat. Jawaban C. Karena kalibrasi adalah proses penyesuaian alat ukur agar memberikan hasil pengukuran yang akurat. Kalibrasi penting dilakukan untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh alat tersebut dapat diandalkan. Soal berikutnya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi biaya distribusi adalah A. Kualitas barang yang didistribusikan. B. Jarak tempuh pengiriman. C. Jumlah pegawai di gudang. D. Jenis kemasan yang digunakan. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Jarak tempuh pengiriman. Jawaban B. Karena semakin jauh jarak tempuh pengiriman, maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Baik itu biaya transportasi, bahan bakar, maupun biaya lainnya yang terkait dengan jarak tempuh. Soal berikutnya. Apa tindakan pertama yang harus dilakukan jika menemukan kerusakan pada barang yang baru diterima? A. Meminta potongan harga. B. Meminta barang pengganti. C. Melaporkan kepada atasan langsung. D. Meminta pendapat dari rekan kerja. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Melaporkan kepada atasan langsung. Jawaban C. Karena melaporkan kepada atasan langsung adalah langkah pertama yang tepat untuk mengambil tindakan lebih lanjut. Soal berikutnya. Salah satu tujuan dari sistem pelacakan pengiriman adalah A. Mengetahui biaya pengiriman. B. Memudahkan proses pengemasan barang. C. Memantau posisi barang selama pengiriman. D. Mengurangi jumlah pegawai gudang. E. Meningkatkan kualitas barang. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Memantau posisi barang selama pengiriman. Jawaban C. Karena
Sistem pelacakan memungkinkan kita untuk mengetahui di mana posisi barang saat itu, sehingga dapat dilakukan tindakan yang diperlukan jika terjadi kendala dalam pengiriman. Soal berikutnya. Bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan barang yang mudah rusak? A. Menyimpan di tempat yang terbuka. B. Menyimpan di tempat yang lembab. C. Menyimpan sesuai dengan petunjuk pada kemasan. D. Menyimpan tanpa memperhatikan suhu. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Menyimpan sesuai dengan petunjuk pada kemasan. Jawaban C. Karena menyimpan barang sesuai dengan petunjuk pada kemasan akan membantu menjaga kualitas barang. Soal berikutnya. Apa yang harus dilakukan jika jumlah barang yang diterima tidak sesuai dengan yang tertera pada surat jalan? A. Menerima barang dan melaporkan kekurangan kemudian. B. Menolak menerima barang seluruhnya. C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. D. Meminta potongan harga atas barang yang kurang. E. Semua jawaban benar. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Membuat berita acara ketidaksesuaian dan meminta penjelasan dari pemasok. Jawaban C. Karena membuat berita acara ketidaksesuaian merupakan langkah yang tepat untuk mendokumentasikan masalah dan meminta penjelasan dari pemasok. Subscribe channel ini agar selalu dapat notifikasi video soal-soal terbaru P3K. Terima kasih.